الله وبركاته. الحمد لله العزيز العليم الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بالإسلام وأنعمنا علينا بالإيمان وهدانا إلى التمسك بالعروة الوثقى والحبل الأقوى وذلك باتباع القرآن الكريم والاهتداء بسنة الرسول العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وآله وشرف وكرم في كل حين أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Manifestasi rasa syukur kita kepada Allah adalah bentuk ibadah yang kita lakukan kepadanya. Ibadah yang totalitas dengan memadukan semua potensi yang kita miliki, getaran hati, gerakan lisan dan gerakan tubuh kita, semuanya kita sinergikan dalam fokus kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serangkaian ibadah yang memadukan semua gerakan tubuh kita, termasuk gerakan hati, gerakan lisan, adalah ibadah salat. Mengawali salat itu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang dalam ilmu fiqih disebut dengan takbiratul ihram. Kalimatnya Allahu Akbar. Secara sederhana kita akan menerjemahkan kata Allahu Akbar ini dengan makna Allah Maha Besar. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditentukan tingkatannya sesuai dengan seberapa tinggi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dipengaruhi oleh bagaimana kita mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama menyatakan bahwasanya yang pertama sekali diwajibkan bagi umat manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Ruslan di dalam kitab beliau yang mengatakan bahwa awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bil istiqan. Yang pertama sekali diwajibkan kepada manusia adalah ia mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran atau kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala ini tentunya tidak diukur secara fisik atau materi dalam ilmu fisika yang kita ketahui. Karena kaedah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat melakukan perbandingannya dengan makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'." Bahwa ia tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Dalam surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak akan mungkin dapat dibandingkan dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Sebelum waktu ini bergulir, sebelum tempat apapun namanya, baik bumi, langit, matahari, bulan, arash, Allah Subhanahu wa taala sudah maha besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu dan ruang, Allah juga maha besar. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kekal dalam kemahabesarannya. Kita di dalam mengukur kebesaran secara materi, maka standar yang kita gunakan adalah seberapa banyak sesuatu itu akan menghabiskan ruang. Dengan demikian kita akan dapat melakukan perbandingan rasio bahwasanya manusia itu lebih besar daripada mikroba,
bulan, matahari atau bumi ini lebih besar daripada manusia. Tetapi tentunya besarnya sesuatu berdasarkan perhitungan fisika atau dengan penilaian bentuk materi maupun jisim itu tidak memiliki keistimewaan, apalagi sampai dianggap layak untuk disembah atau dianggap sebagai Tuhan. Kalau seandainya kita menganggap bahwasanya sesuatu yang secara fisik itu besar layak dijadikan sebagai Tuhan atau dijadikan sebagai sesembahan, maka tentunya kita akan membenarkan ketika mikroba akan menyembah manusia dan manusia akan menyembah matahari, bulan, bumi, atau mungkin sesuatu yang sedikit lebih besar saja ukurannya daripada manusia, semisal gajah. Tapi tentunya kita tidak akan sepakat dengan hal ini. Begitu juga dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik yang termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak diukur dengan fisik tertentu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebanding dengan fisik yang ada, dengan materi yang ada. Oleh sebab itu, seorang ulama lughah yang bernama Al-Imam Ibnu Manzur di dalam kitab beliau Lisanul Arab pada juz 3 halaman 140, ia mengatakan, wa muntaha kulli syai'in hadduhu, ujung dari segala sesuatu itu adalah batasannya. Oleh sebab itu sebesar apapun ukuran itu mau kita katakan, maka tetap saja ukuran itu akan memiliki batasan akhir. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak untuk dianggap memiliki batas akhir. Para ulama semisal Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dikutip oleh Abu Fadl At-Tamimi di dalam kitab beliau I'tiqad Imam Ahmad bin Hanbal, ia mengatakan bahwa wallahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi, la talhaquhu at-taghayyuru wa la yalhaquhu at-tabaddul wala talhaqul hudud. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengalami perubahan dan pergantian. Artinya Allah tidak akan mengalami sebuah proses evolusi sebagaimana makhluk. Wala talhaqul hudud, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada dalam batasan-batasan tertentu. Qabla khalqil 'arsy wala ba'da khalqil 'arsy, baik sebelum 'arsy itu diciptakan maupun setelah 'arsy itu diciptakan. Wa kana yunkirul Imam Ahmad bin Hanbal ala man yaqulu innallaha fi kulli makan li'anna al-amkinah kullaha mahdudah. Oleh sebab itu maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari, mengkritisi, menolak orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di segala tempat. Karena tempat-tempat itu semuanya pasti memiliki batas. Allah tidak berada di atas arasy, Allah tidak berada di atas langit. Karena sebab arasy dan langit itu adalah tempat yang memiliki batas. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasy atau Allah Subhanahu wa taala berada di dalam langit, maka secara tidak langsung kita juga akan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki batas tertentu. Seperti saya katakan bahwa botol air mineral ini berada di atas meja, maka yang akan tergambar dalam pikiran kita, botolnya lebih kecil daripada mejanya, botolnya lebih besar daripada mejanya, atau botolnya seukuran dengan mejanya. Tetap saja mau kecil, mau besar, atau seukuran dengan mejanya, botol itu memiliki ukurannya. Ketika kita mengatakan Allah di arasy, Allah di langit, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan memiliki ukuran tertentu. Sedangkan itu adalah sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari tempat. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari batasan-batasan itu. Karena kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dibandingkan dengan makhluk apapun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Maqasid Al-Asna
fi bayani asma'illahi ta'ala al-husna mengatakan bahawa makna al-kabir itu dengan makna dzul kibriya, yang memiliki keagungan. Yang dimaksud dengan dzul kibriya itu adalah ibaratun an kamaliz zat, sebagai bentuk dari kesempurnaan zat. Yang dimaksud dengan kesempurnaan zat itu adalah kamalul wujud, kesempurnaan wujudnya, bukan zat secara fisiknya. Karena sebab apa? Kata al-kabir di dalam Al-Quran sendiri tidak berarti besar secara ukuran, dalam ukuran fisika. Salah satu di antaranya di dalam surah Al-Qasas ayat 23, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman syaikhun kabir. Makna kabir pada ayat itu menunjukkan bahawa sosok seseorang yang sudah melampaui waktu yang panjang, artinya orang yang sudah tua. Ketika kita menisbatkan atau menghubungkannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Allah Subhanahu wa taala itu maha dahulu. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 2 atau ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang al-awwal, yang mendahului segala sesuatu dan tidak diakhiri oleh segala sesuatu. Maka al-kabir maknanya adalah sesuatu yang lebih dahulu. Kemudian yang kedua di dalam surah Yusuf ayat 80, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kabiruhum. Makna kabir di sini bukan menunjukkan ukuran sesuatu, ukuran fisik yang besar, tetapi menunjukkan bahwa kedudukan, pengaruh, kewibawaan, kekuasaan yang besar. Sebagaimana ketika kita mengatakan kepada orang yang kita kenal, atau atasan kita, atau majikan kita, atau petinggi jabatan tertentu di tempat instansi pemerintahan yang kita duduki, kita sebut dengan istilah big boss. Big itu artinya besar. Tapi apakah ketika orang yang kita juluki big boss itu otomatis orang yang bertubuh besar? Tidak, belum tentu. Terkadang ada orang yang tubuhnya minimalis, imut-imut, ukurannya agak sedikit lebih mengkhawatirkan, tetapi kita kategorikan dengan big boss. Kenapa? Karena kita tidak memandang ukuran tubuhnya, tapi yang kita lihat adalah bahwa orang tersebut memiliki kekuatan yang besar, memiliki kekuasaan, kedudukan dan kewibawaan yang tinggi. Maka kita sebut dia sebagai big boss, bukan karena ukurannya yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ketika kita mengutarakan kalimat Allahu Akbar mengawali salat kita, maka di saat itu saya yakin dan percaya sedari kecil sampai sekarang kita tidak akan pernah berfikir menggambarkan Allah itu seperti sosok raksasa yang besar, yang memiliki tangan, yang memiliki kaki, yang memiliki wajah. Mau seperti apapun kita menggambarkan bentuk itu. Oleh sebab itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah, salah seorang di antaranya misalnya Al-Imam Al-Isfirayain mengatakan bahwa kullu ma khatara fil adhan fallahu yukhalif. Segala sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita, Allah pasti berbeda dengan itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama atau tidak serupa dengan sesuatu apapun. Berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sempurna keimanan kita, walau seberapa tinggi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tanpa mempercayai kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan itu diukur dari bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, berikut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, juga meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut mencintai beliau, mengalahkan kecintaan kita kepada ayah bunda kita, kepada anak-anak kita, bahkan mengalahi cinta kita kepada diri kita sendiri. Sampai sedemikian cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka menjadi sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya sehingga tercurah terus rahmat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dengan penuh ketulusan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita di akhirat nanti kita bertemu dengan beliau dalam keadaan wajah yang berseri-seri dan kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas satu bab di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidatil Firqah An-Najiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ad-Da'iyah ila Allah Al-Habib Zainal Abidin Ba'alawi.
Di dalam beberapa hadis, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Umair, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari Uqbah, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan redaksi yang sedikit berbeda tetapi maknanya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di." Tidaklah aku mengkhawatirkan kalian itu akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala setelah peninggalku. Walakinni akhsha alaikumud dunya, akan tetapi aku khawatirkan atas kalian adalah kehidupan dunia. Ang tanafasuha, yang sampai-sampai kalian akan berlomba-lomba, berpacu untuk mengejar kehidupan dunia itu. Wataqatatalu, sehingga kalian saling bunuh-bunuhan. Fatuhliku, dan kalian pun menjadi binasa. Kaman kana qablakum, sebagaimana orang-orang yang datang sebelum kalian. Kemudian di dalam hadis yang berbeda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, salah satu perawinya adalah Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir, dinyatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ia pernah berdoa kepada Allah, meminta 4 permintaan, 3 diantaranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan 1 tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satu di antara doa Rasulullah SAW itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW sabdakan, "Sa'altuhu alla takfura ummati wahidatan fa'ataniha." Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya umatku ini tidak menjadi kafir secara serentak, secara bersama-sama, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku itu. Dari beberapa hadis ini kita dapat menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW itu tidak mengkhawatirkan tentang keimanan kita akan terjerumus dalam kekafiran atau kesyirikan. Justru di dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan sebuah prediksi di mana nanti ada umat Rasulullah SAW yang sering membaca Al-Quran sampai bacaan Al-Qurannya terasa indah didengar dan dia seolah-olah dianggap sebagai seorang penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya dia akan menjauhkan dirinya dari Al-Quran, lalu dia akan memerangi tetangganya dengan menuduh tetangganya sudah berbuat syirik. Di awal Rasulullah tidak khawatir kita akan melakukan sebuah kesyirikan. Tapi ada umat Rasulullah SAW, kendati pun mereka banyak membaca Al-Quran, tapi pada akhirnya mereka meninggalkan Al-Quran. Lalu mereka menuduh tetangganya, kerabatnya, orang-orang terdekatnya, kaum muslimin dengan tuduhan sebagai kesyirikan. Tuduhan itu berakibat pada peperangan. Hal ini dapat kita lihat dalam catatan sejarah yang sangat terkenal sekali, peristiwa pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sosok sahabat Rasulullah yang merupakan dari 10 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, yang merupakan sepupunya Rasulullah, yang tidak pernah kafir atau musyrik sepanjang hidupnya karena sudah masuk Islam sedari kecil. Selain beliau adalah sepupunya Rasulullah SAW, beliau juga adalah keponakannya, merupakan menantunya Rasulullah SAW. Beliau juga adalah khalifah yang keempat. Tapi dengan secara sadis dia dituduh telah menjadi kafir dan dibunuh oleh seorang sahabat yang juga ahli ibadah, hafal Quran 30 juzuk. Dia dibunuh hanya karena dia menerima proses arbitrase atau tahkim yang diajukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dalam sebuah peperangan. Di saat Muawiyah sudah terpojok, hampir mengalami kekalahan, maka dia mengajukan tahkim perdamaian. Ali bin Abi Thalib menerima perdamaian itu, dan bagi Ibnu Muljam ini adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan Al-Quran. Ia mengatakan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallahu fahuwa kafir. Siapa yang berhukum tidak dengan menggunakan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Dengan alasan itu dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata peristiwa itu berlanjut terus. Khawarij itu terus tumbuh.
Di zaman sekarang pun Khawarij itu masih ada, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh As-Sawi di dalam kitab hasyiahnya terhadap tafsir Jalalain. Walaupun di beberapa penerbit tulisan beliau itu dihapus ketika beliau menyebutkan, mengidentifikasi siapa Khawarij di masa beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan merasakan bagaimana ada sekelompok orang yang dengan mudah sekali menuduh kaum muslimin sebagai orang kafir, sebagai orang musyrik. Tentunya tuduhan-tuduhan ini disebabkan karena ketidakpahaman atau ketidakmengertian mereka dalam masalah ibadah. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama mereka. Salah satu di antaranya kitab Ad-Durarus Sanniyah fil Ajwibah An-Najdiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Ajibah. Salah seorang di antaranya ada seorang ulama yang membuat pengantar pada muqaddimah kitab itu pada juz 1 halaman 84, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi. Ia mengatakan pujian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ia katakan, wa qad dhahara hadha Syekh al-mujaddid al-mujtahid, sungguh telah tampak nyata Syekh kita ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dia adalah seorang mujaddid, pembaharu, al-mujtahid, seorang mujtahid. Fi waqtin kana ahluhu syarran min halil musyrikin wa ahlil kitab fi zamanil bi'atsah, bahwasanya dia berada di zaman atau di waktu di mana penduduknya pada masa itu keadaannya lebih buruk daripada orang-orang musyrik dan ahlul kitab pada zaman diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul. Kan ngeri kali itu syekhnya mereka ini. Bahwanya syekhnya mereka menghadapi orang-orang yang lebih bahaya daripada orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ia katakan bahwasanya karena sebab syekh mereka itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi berhadap-hadapan dengan kesyirikan, dengan khurafat, dengan bid'ah, dengan kebodohan yang merajalela, dan beliau berjuang untuk mengajak orang dalam akidah yang murni, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Hal ini juga diaminkan oleh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi sebagaimana termaktub di dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ahmad Bashmil pada halaman 18. Ia katakan, ajib wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsaru tauhidan lillah wa akhlasu dinan minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i was salihin wa yastashfa'una bihim. Sungguh mengherankan sekali, Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih banyak pentauhidannya kepada Allah dan lebih ikhlas dalam beragama dibandingkan dengan kaum muslimin yang bertawassul kepada orang-orang saleh, kepada para wali, dan juga meminta syafaat kepada mereka. Bayangkan itu, kaum muslimin ini lebih jelek daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka menganggap bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih bertauhid, sedangkan kaum muslimin itu lebih syirik dibandingkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal secara jelas dan tegas di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menuduh sesama kaum muslimin dengan tuduhan kafir. Hal ini termaktub di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik, atau seseorang menuduh kepada orang lain dengan tuduhan kafir, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika itu tidak terbukti adanya pada orang yang ia tuduh. Oleh sebab itu makanya Al-Imam Al-Baqilani mengatakan bahwa
menyatakan keislaman orang yang memiliki kemungkinan kafir walau dengan 99 kemungkinan, tapi ada satu kemungkinan dia beriman, itu lebih selamat daripada kita menuduh orang yang beriman itu kafir. Sama seperti yang dikemukakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Asy-Syifa yang dikutip oleh Qadhi Iyad, bahwasanya membebaskan 99 orang yang berdosa atau orang yang bersalah masih lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Itu untuk menjaga kehati-hatian dalam kita menjatuhkan vonis kepada orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya persoalan saling mengkafirkan ini terjadi karena sebab apa? Karena sebab keliru di dalam mendefinisikan makna ibadah itu sendiri. Kita akan lihat nanti bagaimana contoh-contoh kekeliruan sebahagian orang yang mendefinisikan makna ibadah sehingga dengan cepat dan sembrono menuduh orang lain itu menjadi kafir. Dan ketika ia secara sembarangan menuduh orang lain menjadi kafir, secara tidak langsung tuduhan itu akan bisa kembali kepada dirinya. Makanya salah satu di antara penyebab orang bisa menjadi murtad bukan hanya keyakinan kepada sesuatu yang diyakini selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tuduhan kepada orang muslim dengan tuduhan kafir yang tidak terbukti akan menjadikan seseorang itu murtad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termaktub di dalam kitab ini pada halaman 65 dikemukakan, "Dzakaral ulama'ul muhaqqiquna anna al-ibadata syar'an hiya al-ityanu bi aqsa ghayatil khudu'i ma'tiqadi rububiyyatil makhdu'i lahu aw syai'in min khasa'isiha kastiqlalin bin naf'i wad dharri." Sebagaimana para ulama ahli tahqiq menyebutkan bahwa makna ibadah itu menurut syariat adalah melakukan sesuatu dengan ketundukan yang totalitas, puncak dari segala bentuk ketundukan. Bersamaan dengan itu ada keyakinan bahwa sesuatu yang ditunduki itu memiliki sifat ketuhanan atau setidaknya memiliki salah satu dari karakter ketuhanan. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah kemandirian dalam memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Wa amma ma'antifai hadzal i'tiqadi fala yakunu al-ma'tiyu bihi ibadatan aslan. Dan adapun sebuah bentuk perbuatan atau aktivitas kalau tidak dibarengi dengan keyakinan bahwa sesuatu yang ditunduki itu memiliki sifat ketuhanan tadi, maka tidaklah aktivitas itu dianggap sebagai sebuah bentuk ibadah. Walau kana dzalika sujudan, walaupun itu dalam bentuk sujud sekalipun. Jadi kalau saya kita sujud kepada apapun, kepada manusia, kepada lembu, kepada sapi atau kepada apapun, kepada batu misalnya, tapi ketika melakukan sujud itu tidak diyakini bahwa sesuatu yang disujudi itu memiliki sifat ketuhanan, maka tidak itu terkategori sebagai bentuk ibadah. Fadlan amma dunahu, apalagi yang lebih rendah daripada sujud. Seperti apa? Berdiri misalnya. Seperti cium tangan kiai atau cium tangan ustadz gitu kan. Kan ada orang yang mengkafirkan berdiri menjambut orang lain yang datang itu, oh kafir karena mengagungkan orang gitu. Atau mencium tangan kiai, mencium tangan ustadz, mencium tangan ulama, oh itu kafir itu. Kenapa? Karena terlalu mengagungkan, mengkultuskan ustadz atau kiai. Atau membungkuk ketika kita berjalan melewati orang yang lebih dewasa dari kita. Kan ada orang cepat sekali, oh itu nggak boleh, itu kafir itu. Ngapain kita tunduk-tunduk begitu? Atau sungkeman kepada orang tua begitu? Atau cium kaki, siram kaki ibu gitu kan di hari ibu misalnya, sebagian dilakukan oleh sebagian kaum muslimin misalnya. Tuduhannya apa? Kafir. Atau bahkan sampai hormat kepada bendera saja pun dianggap sebagai sebuah tindakan kekafiran. Karena dianggap memuliakan sesuatu, dianggap melakukan sebuah ibadah. Padahal sesuatu itu baru dianggap ibadah kalau kita melakukannya itu karena meyakini bahwa sesuatu itu memiliki sifat Tuhan. Contoh sederhana misalnya begini, seorang anak diperintahkan oleh ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, cuci piring, cuci pakaian, menyetrika, segala macam pekerjaan rumah. Dan ini dilakukan oleh anaknya karena kepatuhannya kepada orang tuanya. Apakah kita akan mengatakan bahwa anak ini sudah beribadah kepada orang tuanya dan sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak.
Kenapa? Karena anak ini melakukan tugasnya sebagaimana yang diperintahkan oleh ibunya atau orang tuanya sebagai bentuk kepatuhan, tapi tidak dengan keyakinan bahwa orang tuanya itu memiliki sifat Tuhan. Kita ini kan sering sekali tergelincir pemahaman karena kita suka belajarnya itu dari meme-meme yang tersebar di media sosial. Terkesan kalimatnya itu benar, tapi sebenarnya tidak tepat juga. Contoh sederhana begini, tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta kepada Allah kalau karena meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala berarti kafir, berarti syirik. Benar nggak kira-kira kalimat ini? Apa jadinya kalau seandainya seorang istri kepada suaminya dia minta uang belanja, bang, uang belanja sudah habis, mintalah uang belanja. Kemudian suaminya bilang, tidak boleh minta sama suami, minta sama Allah aja. Atau seorang anak minta jajan sama orang tuanya, mak, minta uang jajan, mak. Oh, nggak boleh minta uang jajan sama mama, minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Pusing anaknya, stres, besoknya gila, Pak. Atau seorang bawahan, pekerja, karyawan minta gaji sama atasannya. Kemudian atasannya bilang, oh nggak boleh minta apa-apa sama atasan, minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi gawat kita itu. Kalau seandainya kalimat itu tergeneralisir. Atau seperti kalimat-kalimat yang menjebak sebenarnya, yang kita secara tidak sengaja, spontanitas kita ikut menyebarkan ini. Saya pernah membaca itu meme-meme yang tersebar di media sosial. Lihatlah bagaimana seorang pedagang warung kopi, ketika laki-laki datang ke warung kopi, langsung yang ditanya itu mau minum apa. Tapi bayangkan bagaimana perempuan ketika suaminya pulang, yang ditanya itu macam-macam. Dari mana, bersama dengan siapa, ngapain aja di luar sana. Seolah-olah kalimat itu menunjukkan bahwa keliruah perempuan yang kepo dengan suaminya. Salah nggak kalau perempuan itu kepo sama suaminya? Pengen tahu suaminya kemana, suaminya lagi apa, suaminya sama siapa. Salah nggak kira-kira? Ya enggak salah. Kenapa membandingkan sosok perempuan terhadap suaminya dengan pedagang warung kopi dengan pengunjungnya? Itu dua hal yang berbeda yang nggak bisa dibandingkan. Itu bukan apple to apple. Kenapa pedagang warung kopi begitu orang datang kepada dirinya, yang menjadi orientasinya adalah keuntungan dalam dagangannya. Dia sedang berjualan, maka dia akan bertanya kepada orang yang datang mau minum apa, karena dia jual minuman. Nggak mungkin dia akan nanya mau beli paku ukuran berapa, karena dia nggak jualan panglong. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri bertanya kepada suaminya dari mana, mau kemana, bersama dengan siapa, mau ngapain, itu adalah sesuatu yang wajar karena suami itu bahagian dari istrinya. Kan gawat nanti kalau orang datang nanya sama istrinya, suamimu kemana? Nggak tahu, aku nggak mau tahu aku suamiku mau kemana, yang penting dia pulang, aku tanya aja mau minum kopi apa. Kan gawat itu, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apakah berdiri saja menyambut orang lain kok bisa menjadi syirik? Sedangkan di dalam kitab ini sujud saja tidak terkategori syirik kok. Karena sujud itu tidak otomatis menjadi sebuah ibadah. Apa salah satu bentuk pembuktiannya? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, para malaikat pun langsung sujud kepada Adam. Kalau sujud saja itu sudah dianggap sebagai bentuk ibadah kepada sesuatu yang disujudi, tentunya malaikat sudah beribadah kepada Adam. Dan benarlah iblis, ya Allah, aku nggak mau sujud kepada Adam karena aku tidak mau beribadah kepada selainmu. Kan gawat ini, Pak. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 98 atau ayat 100, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah diangkat menjadi bendaharawan di Mesir, lalu bertemu kembali dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya yang berjumlah 11 orang itu. Lalu apa yang terjadi? Di dalam surah Yusuf ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'a abawahi 'alal arsy. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana kerajaan itu, wa kharru lahu sujjadan, dan mereka pun tersungkur sujud di hadapan Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yusuf itu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi sujud kepada Nabi yang lain.
Kalau seandainya sujud saja itu sudah dianggap sebagai sebuah ibadah, tentunya Nabi Yakub sudah beribadah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh sebab itu maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab tafsirnya, sajada lahu abuwahu wa ikhwanuhu al-baquna wa kanu 11 rajulan wa qad kana hadha sa'iqan fi syara'i'ihim. Telah sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam kedua orang tuanya beserta dengan saudara-saudaranya yang berjumlah 11 orang itu. Sungguhlah hal ini dibolehkan pada syariat mereka. Idza sallamu 'alal kabir yasjuduna lahu. Apabila mereka mengucapkan salam kepada pembesar-pembesar mereka, orang yang memiliki kedudukan, maka mereka sujud kepadanya. Walam yazal hadza jaizan min ladun Adam ila syariati Isa alaihissalam. Senantiasalah syariat ini berlaku sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Fahurrima hadza fi hadhil millah. Namun sujud ini diharamkan pada agama ini. Agama ini dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa ju'ila sujudu mukhtassan bi janabi Rabbi Ta'ala. Dan dijadikanlah sujud itu hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimatnya harus kita pahami adalah bahwa sujud di agamanya kita ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW diharamkan. Beda terminologi syirik dengan haram. Kalau haram itu masuk dalam kategori fikih, kalau syirik itu masuk dalam kategori akidah. Orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan dalam agama, maka dia mendapatkan dosa. Dosa menghantarkannya masuk ke dalam neraka. Seberapa lama dia di dalam neraka untuk menebus dosa yang sudah dia lakukan. Selepas itu bisa nggak dia masuk ke dalam surga? Bisa, karena dia bukan orang yang keluar dari keimanan. Sedangkan orang yang syirik, maka dia terkategori orang yang sudah keluar dari keimanan, masuk ke dalam neraka, tidak ada peluang lagi masuk ke dalam surga. Maka orang yang sujud saja ke hadapan orang lain atau selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun itu, maka terkategori itu adalah perbuatan yang diharamkan, tidak terkategori sebagai perbuatan syirik. Jadi kalau ada seandainya seorang anak sujud kepada omaknya, maka dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Karena tidak boleh sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya di balik sujudnya itu ada keyakinan bahwa yang disujudi itu memiliki sifat ketuhanan, baru seseorang itu dianggap syirik. Ini terkadang kita susah membedakan antara terminologi akidah dengan terminologi fikih. Contoh sederhana misalnya begini, riya. Riya itu kalau di dalam hadis dikatakan sebagai syirik asghar. Tapi pembahasan riya itu seharusnya tidak ditemukan di dalam kitab-kitab akidah. Kalau kita membuka bab riya, kita akan menemukan pembahasannya di kitab-kitab tasawuf, di dalam kitab-kitab tazkiyatun nafs, atau di dalam kitab Al-Adhkar. Dia tidak masuk dalam bab akidah. Kenapa? Orang yang beribadah dengan ada unsur riya di dalam dirinya, ibadahnya tetap sah tidak? Ibadahnya tetap sah. Cuma perbuatan riya itu diharamkan. Karena perbuatan riya diharamkan, disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang beribadah dengan rasa riya, karena itu adalah perbuatan haram, mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Ibadah yang dia lakukan tidak memiliki pahala, tapi ibadahnya sah dan dia tidak perlu mengulanginya. Karena sebab apa? Orang yang beribadah dengan rasa riya, tetap saja ibadahnya kepada Allah. Contoh ini, ada anak lajang yang dia sholat karena ditengoknya ada anak gadis yang solehah. Biar supaya mendapatkan perhatian dari anak gadis yang solehah ini, dia sholat. Ketika dia sholat itu niatnya apa? Lillahi ta'ala juga disebutkannya. Iya, lillahi ta'ala. Takbirnya Allahu Akbar juga. Tidak dia katakan hadhil mar'ah akbar, cewek ini yang maha agung, tidak. Dan bahkan kalau seandainya dia mau menunjukkan kekhusyuannya di hadapan perempuan ini, tetap saja dia akan mencoba untuk mengkhusyukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap saja puji-pujiannya kepada Allah. Cuma yang memotivasi ia untuk melakukan gerakan ibadah itu adalah sesuatu yang selain daripada Allah. Ibadahnya tetap kepada Allah, pengagungannya tetap kepada Allah, tapi yang memotivasinya ya tetap saja sesuatu yang selain daripada Allah.
Karena tidak serta-merta makhluk hidup saja kan yang bisa menjadi motivasi orang melakukan sebuah ibadah. Anak-anak juga terkadang mendapatkan motivasi ibadah itu ya karena ingin dapat uang jajan tambahan atau ingin diberikan sebuah hadiah. Apakah kemudian kita akan mengatakan bahwa anak itu sudah menuhankan hadiah? Itu kan tidak. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus mampu membedakan antara terminologi syariah, terminologi fikih dengan terminologi akidah. Begitu juga kita harus mampu membedakan terminologi syariat dengan terminologi fikih. Orang yang menolak syariat maka hukumnya kafir. Orang yang menolak fikih apakah menjadi kafir? Tidak. Contohnya misalnya begini, dalam mazhab Syafi'i kan fikih dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, niat wudu itu wajib dan merupakan rukun dalam berwudu. Lantas ada orang menolak, aku menolak niat wudu itu wajib. Apakah dia menjadi kafir? Tidak. Kalau dia menolak kewajiban niat wudu pada waktu berwudu, berarti dia beralih kepada mazhab Hanafi. Kan sah-sah saja itu. Menolak mazhab satu tapi berpindah ke mazhab yang lain. Tapi kalau menolak syariat maka hukumnya kafir. Tapi kita harus mampu membedakan mana syariat mana fikih. Contoh, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka riba itu hukumnya haram. Ketika ada orang yang menolak riba itu hukumnya haram, maka dia menjadi kafir. Karena sebab ayat ini qat'iyud dalalah. Ayat ini jelas penunjukan dalilnya, tidak membutuhkan ijtihad, sehingga tidak memunculkan multi interpretasi, multi tafsir. Para ulama juga sepakat bahwasanya riba itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ayatnya jelas itu. Tetapi ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya perbankan konvensional tidak haram, apakah kemudian dia menjadi kafir? Tidak, karena itu ranahnya fikih. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa bertransaksi dengan perbankan konvensional haram, tapi ada juga ulama mengatakan bertransaksi dengan perbankan konvensional itu tidak haram. Karena apa? Ranahnya fikih. Dalilnya sama, tapi tatbik penerapannya itu bisa berbeda. Karena konteksnya bisa berbeda. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja terlebih dahulu yang dapat disampaikan. Allah a'lam. Habis waktu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ila liqa ma'a salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.